Karena permintaan begitu tinggi, rumah sakit dan tenaga medis terbatas. Lalu saya mundur gini, yang membuat permintaan ini menjadi tinggi kan karena semua orang dipaksa, nggak tahu oleh suatu sistem atau apa, bahwa kalau sakit itu ke rumah sakit. Tidak ada yang ke dukun, tidak ada yang ke kiai, dianggap aneh. Padahal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu mestinya dibolehkan dong, nggak usah diketawain. Sehingga ada yang ke kiai, ada yang ke dukun, ada yang ke Pak Karni, ada yang ke saya gitu loh, sakit apa gitu loh kan. Sehingga rumah sakit nggak terlalu banyak bebannya. Dan nggak usah disalah-salahkan. Loh kalau mereka mati gimana? Loh mereka ikhlas kok. Ya kalau kesampaian itu cuma sakit cinta baru. Kalau ikhlas bagaimana? Sekarang saya tanya, tinju itu mematikan loh. Barusan saya baca majalah kesehatan terakhir bahwa tinju itu merusak otak. Dan Taufik Ismail, penyair Taufik Ismail sudah lama menggencarkan anti tinju. Dia tidak ngomong haram, tapi jangan nonton tinju. Karena tinju itu merusak otak. Saya baca majalah kesehatan kemarin lebih detail. Padahal banyak teman saya yang sembahyang, tapi senang nonton tinju. Termasuk tinju di TV One. Saya kadang-kadang juga nonton. Kenapa? Loh, bukan cuma tinju yang merusak. Dalang itu juga merusak lutut loh. Bisa pengapuran loh itu. Yang kanan itu karena silat terus gini. Tapi nonton seneng. Siapa yang tidak melukai diri sendiri? Pemain balet itu menyiksa engkel. Tapi kita nonton, wah. Artinya kalau memang mereka ikhlas, nggak apa-apa dong datang ke dukun, nggak usah dicaci maki di medsos. Karena ternyata kebijakan-kebijakan lama, mereka pergi ke dukun, sekarang aja nggak ada pejabat yang ngomong pakai jangan lupa pakai sanitizer dan cuci tangan pakai sabun. Saya belum pernah dengar pakai cuci tangan pakai sirih. Padahal sirih nggak mencemari bumi. Dan setahu saya masa kecil, itu sirih itu mematikan yang lain-lain, Pak Johnson. Dan bisa dibayangkan kalau setiap orang di Jakarta nanam sirih di pot-potnya. Jangan-jangan ada perusahaan sabun ini yang Pak Karni tadi bilang semua di bisnis kan. Kenapa bahkan pemerintah ngomong cuci tangan pakai sabun? Nggak gini loh, saudara-saudara yuk pakai sanitizer dan cuci tangan karena ini Bhinneka Tunggal Ika, terserah mau pakai apa. Ayo gosok gigi terserah, yang mau pakai siwak monggo. Jangan terus diketawain. Saya dulu di SD itu pakai sabut kelapa kok. Lingkungan bersih karena sabut. Jadi, nah siapa sekarang yang memitoskan kebiasaan-kebiasaan itu jadi keharusan? Ternyata hal yang sudah lama itu ada di masa lalu, Mas Dhani. Saya selalu update ilmu pengetahuan, Mbak, karena saya suka ilmu pengetahuan, walaupun di sana dukun. Ternyata menurut ahli saraf, kebahagiaan itu tidak akan ketemu, Mbak Wince, kalau kamu mencarinya. Kebahagiaan justru ditemukan oleh orang yang tidak mencari kebahagiaan. Karena saraf-saraf di sininya itu begitu kita mencari, dia menutup. Hormon apa, nggak ngerti dia jelasnya teknis banget Pak Karni. Sehingga tidak akan ketemu. Kalau kebahagiaan itu Tuhan, berarti Tuhan nggak akan ketemu kalau kau cari. Itu hal lama sebelum orang Jawa. Masih Sanskrit saya baca misalkan Ring Ange Beki Yoga Kiteng Sakala. Dia adalah yang terlihat jelas ketika engkau tidak berusaha melihatnya. Kahidep Pamarikasitan Kahidep, dia adalah yang tersentuh ketika engkau tidak berusaha meraba-rabanya. Katemu Sita Pamarikasitan Katemu, dan dia yang adalah yang kau temukan ketika kau tidak mencari. Di beberapa ajaran-ajaran lama kalau kita mencari, misalkan saya guru sufi gitu, setiap hari mencari sufi gitu, Bapak datang ke saya, banyak cerita sufi. Kamu kan baik, mau belajar tasawuf, tuh ke sana, ke Pak Karni. Yang tidak ngaji, tapi dia bekerja tiap hari, disitulah dia menemukan Tuhan dari hatinya menjadi presenter. Waktu itu diceritakan tukang cukur tuh di bawah pohon randu, itu sufi sejati, kenapa siang hari dia bekerja. Mundur lagi ke wayang, ternyata wayang sejati yang pencari Tuhan itu Bima, karena dia gak pernah macam-macam dia bekerja.